Halo Sobat YouTube, selamat datang di Beng Beng Channel, channel review film. Hari ini saya akan mengangkat alur cerita film Survive the Rise of Psychopath. Bergenre trailer yang disutradarai dan ditulis langsung oleh Anggi Umbara dan merupakan film ketiga dari trilogi I Will Survive yang rilis di 16 Juli kemarin. Langsung saja tanpa banyak basa-basi ke alur ceritanya dan intro. Film diawali dengan seorang perempuan yang terikat di sebuah ranjang di dalam basement. Perempuan ini bernama Pina. Dia mencoba melepaskan ikatan pada lengan dan kakinya, namun kakinya masih terikat dengan rantai. Sampai akhirnya pria bertopeng membuka pintu dan langsung menikamnya hingga tak sadarkan diri. Tak berselang lama, Pina pun sadar dan pria bertopeng itu menggunting pakaiannya dan menyuruhnya untuk mandi. Beralih ke sebuah keluarga, seorang bapak memperkenalkan istri barunya yang bernama Surti kepada anaknya yang bernama Dani. Ini ibu baru kamu, Surti. Dari flashback ini kita mengetahui bahwa pria bertopeng tadi bernama Dani. Sayangi dia. Si bapak yang tak tahan lagi ingin menyampaikan hasrat seksualnya, meminta Dani untuk segera keluar bermain bersama teman-temannya. Namun tak sengaja Dani melihat ke arah jendela dan menyaksikan hal tersebut. Balik lagi ke storynya, Dani atau manusia bertopeng yang sedang menyuapi Pina. Di sini Pina bertanya apa alasan dia diculik. Untuk menebus dosa-dosa kamu. Singkat cerita, Pina mendengar suara tangisan dari arah tembok dan tak berselang lama, Dani meminta Pina mengakui dosa terbesar yang telah diperbuatnya. Namun, Pina masih bingung dosa apa yang dimaksud oleh Dani. Atau kamu denial? Singkat cerita, Pina yang merasa kesepian mengajak gadis yang didengarnya di balik tembok itu tadi bicara. Dia bernama Mila. Ia mengaku bahwa ia seorang pendosa dan pengkhianat. Aku ini pengkhianat. Tak lama kemudian, terlihat Dani yang sedang meminta Mila untuk mengakui perbuatannya. Tapi dia tidak mau menyebut nama orang yang ia hianati tersebut, hingga ia pun disiksa. Flashback lagi Flashback lagi ke masa kecil si Dani, di mana di situ bapaknya memperlihatkan HP barunya yang biasa aja dan memperlihatkan Dani video bokep. Si bapak memberitahu Dani bahwa dengan cara menjual video tersebut ia dapat menghasilkan uang. Ini modalnya ini. Lanjut, Surti yang baru saja keluar menjumpai teman lamanya di kampung ditanya oleh si bapak dengan raut curiga. Siapa teman lama yang dimaksud? Siapa nama kau punya teman? Namanya Siti, Fardiah, Nurdin. Nurdin. Iya, Nurdin, teman kecilku. Mendengar nama Nurdin, si bapak mencurigai Surti selingkuh dan langsung memberikannya hukuman. Kalau dikasih tahu jangan melawan, anjing. Dan tak lama setelahnya, tiba-tiba Surti menusuk punggung si bapak dari belakang dan si bapak marah dan langsung men-smackdown si Surti. Lanjut ke Dani yang sedang meminta Mila untuk menyebutkan nama suaminya sambil merekamnya, namun dia harus membuka topeng. Dan setelah Dani melepas topengnya, akhirnya Mila mengakui bahwa Dani merupakan teman kantor dari suaminya yang bernama Sanjaya.
Mila pun mengakui semua kesalahan yang dibuatnya, yaitu kentu dengan banyak laki-laki, lebih dari 30. Dikarenakan Mila dan Sanjaya tidak dapat memiliki anak, dan Dani pun langsung menyiksa Mila dengan apa itu saya nggak tahu. Yang tahu silahkan komen di bawah. Flashback again, terlihat Surti yang sedang dipasung oleh si bapak sambil berkata kepada Dani bahwa jika seseorang melakukan kesalahan maka harus diberi hukuman. Maksudnya lanjut, Surti yang sedang memanggil nama Dani, dan Surti meminta Dani agar diam sambil menyedot titik si Dani. Sini, Nak. Namun tiba-tiba Surti menggigit titik si Dani hingga putus. Melihat itu, bapak si Dani pun marah dan langsung membunuh serta memutilasi Surti. Kembali ke Mila yang berusaha kabur dari basement, mencoba sekuat tenaga berjalan mencari pintu keluar. Namun, semua pintu tertutup. Ia pun mencoba menjebol jendela dan tiba-tiba dan pada akhirnya Mila pun dimutilasi. Dan seketika Dani berimajinasi bahwa seolah-olah bapak dan ibu tirinya masih hidup. Beberapa hari kemudian, polisi dan Sanjaya menemukan anggota tubuh Mila yang telah dimutilasi. Flashback ke awal sebelum Pina diculik, terlihat Eno, teman syuting Pina, mengantarkannya pulang. Namun, si Eno mengajak Pina kabur dari rumahnya, dikarenakan rumah tangga Pina yang kurang bahagia. Namun, Pina menolak ajakan tersebut, hingga ia pun diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Lanjut ketika Dani akan merekam dan meminta Pina untuk mengakui kesalahannya, tapi Pina menganggap dirinya tidak bersalah dan Dani tidak berhak menghukumnya. Namun, Dani beranggapan bahwa Pina telah berkhianat kepada suaminya dan telah meninggalkannya, sambil menunjukkan kalau dia nggak punya titik, dan Dani pun langsung akan menggadabah Pina dengan titik berdurinya. Namun tiba-tiba Dani ditelepon oleh Sanjaya yang sedang meminta pertolongan kepada Dani. Halo Jay. Dan tolongin gue, Dan. Ini benar-benar antara hidup dan mati, Dan. Oke, Jay. Berisik. You're gonna die today. Kembali lagi ke masa kecil Dani yang sedang duduk. Ia kedatangan Nurdin lama Surti. Dani yang sebelumnya mengira Surti telah berselingkuh, ternyata salah paham karena bapaknya. Dan Nurdin pun menjelaskan semuanya secara jujur, bahwa kue yang dibuat Surti laris manis dan Nurdin akan memesannya kembali. Namun semuanya telah sia-sia. Kembali ke story sebelumnya, terlihat Pina yang mencoba meminta tolong dan berhasil didengar oleh Sanjaya yang berada di rumah Dani. Ia mencoba menolong Pina dan mencari sumber suara yang meminta tolong. Namun, tak sengaja Sanjaya menemukan sebuah ruangan, dan di ruangan tersebut, Sanjaya melihat rekaman istrinya yang disiksa oleh Dani. Ya, halo. Sanjaya yang tak sempat menolong Pina tiba-tiba terkapar.
Flashback lagi dan lagi dan lagi. Dani yang sedang merekam dan akan membunuh bapaknya yang dikarenakan kesalahpahaman bapaknya kepada ibu tirinya yang telah dibunuh dan dimutilasinya. Sementara itu, Sanjaya yang telah tersadar langsung dibunuh oleh Dani. Dan tiba-tiba, Dani ditembak oleh polisi. Begitupun Dani kecil yang ditangkap polisi karena membunuh bapaknya. Dan tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan berikan contoh yang negatif kepada anak kecil, karena anak kecil dapat menirukan hal tersebut, bahkan lebih buruk dari itu. Yang terpenting adalah jangan nonton video bokep. Mungkin hanya itu review film dari saya. Buat kalian yang suka dengan channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika ada salah kata, dan bye-bye.